Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Jainun dari kelas D22A. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari materi algoritma tersendiri. Nah, poin yang pertama, pengenalan algoritma. Nah, algoritma tersendiri adalah langkah-langkah yang terstruktur dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma merupakan dasar dalam pemrograman karena mereka membantu kita dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Beberapa prinsip dalam merancang algoritma yang baik antara lain yang pertama, kejelasan, yang kedua, efisiensi, dan yang ketiga, keterbacaan. Nah, poin yang kedua adalah variabel, tipe data, dan operator pada Java variabel. Variabel, tipe data, dan operator pada Java variabel tersendiri adalah tempat untuk menyimpan nilai dalam program. Di Java, kita harus mendeklarasikan tipe data dan suatu variabel sebelum menggunakannya. Tipe data umum dalam Java antara lain, yang pertama int, kedua double, yang ketiga boolean, yang keempat char, dan yang kelima string. Operator digunakan untuk melakukan operasi matematika, perbandingan, dan logika dalam program Java. Nah, poin yang ketiga adalah perulangan for and while perulangan atau disebut dengan looping. Apa sih perulangan for dan while perulangan? Nah, ini saya jelaskan adalah cara untuk mengulang sebuah blok kode sebanyak beberapa kali. Dalam Java terdapat dua jenis perulangan yang umum digunakan, yaitu for dan while. Perulangan for digunakan ketika kita mengetahui beberapa kali iterasi yang diperlukan, sedangkan perulangan while digunakan ketika kita tidak mengetahui beberapa kali iterasi yang diperlukan. Nah, di sini array. Apa sih itu array? Array adalah kumpulan nilai yang ditempatkan dalam satu variabel. Array digunakan untuk menyimpan data yang banyak dalam satu variabel yang sama di Java. Array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Array juga memiliki panjang yang tetap, sehingga kita harus mengatur ukuran array sebelum menggunakannya. Sebelum kita beralih ke poin 2, di sini kita akan coba kita mencari suatu studi kasus. Nah, contoh studi kasusnya adalah, sekarang kita buka ke program Java-nya. Studi kasusnya adalah contohnya ini. Nah, penjelasannya, yang pertama kita harus meminta input dan user berapa jumlah mahasiswa yang ingin dimasukkan nilai ujiannya. Nah, kita harus memerintahkan dia harus memasukkan jumlah mahasiswa dengan sintaks system out print. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang dimasukkan, sedangkan variabel total nilai ini yang di bawah, sedangkan variabel total nilai digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan semua nilai ujian yang dimasukkan variabel, sedangkan rata-rata nilai tersebut digunakan untuk menyimpan hasil rata-rata nilai ujian. Nah, melakukan perulangan dengan kode sintaks for ini. Dan sintaks for ini sebanyak jumlah mahasiswa untuk meminta input nilai ujian dan setiap mahasiswa lalu menjumlahkan semua nilai yang dimasukkan. Nah, bagaimana sih kita menghitung rata-rata nilai ujiannya? Nah, dengan cara membagi total nilai dengan jumlah mahasiswa. Nah, kita akan membagi total nilai dengan jumlah mahasiswa dengan menggunakan for in double nilai. Sekarang kita run. Nah, di sini dia suruh kita masukkan jumlah mahasiswa tergantung inputan tadi di atas, sistem out print, masukkan jumlah siswa. Contohnya 32 siswa. Nah, masukkan nilai mahasiswa ke 1. Nih for in, karena perulangan tadi. For ini fungsinya untuk perulangan. For in mahasiswa ke 1, contohnya nilainya 50 deh. Dan mahasiswa yang kedua nilainya 60. Mahasiswa yang ketiga nilainya 70. Yang terakhir nilai rata-ratanya adalah rata-rata nilai ujiannya adalah 51,125. Nah, kita kembali ke PPT ke nomor 2. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Nah, array list. Apa sih array list?
Di sini saya akan menjelaskan ArrayList. ArrayList merupakan salah satu jenis dari collection framework dalam Java yang digunakan untuk menyimpan sengumpulan data dengan ukuran dinamis. ArrayList menyediakan beragam metode yang memudahkan kita dalam manipulasi data seperti menambah, menghapus, dan merefresh elemen. Dalam ArrayList berikut elemen. Nah, yang kedua stack. Stack merupakan struktur data yang mengikuti konsep LIFO atau disingkatan dari last in first out, di mana elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen yang pertama kali diambil atau dihapus. Stack biasanya digunakan dalam implementasi pemanggilan fungsi atau metode dalam suatu program. Sebelum kita lanjut ke poin ketiga, nah contoh studi kasus dari ArrayList tersendiri. Kita beralih ke Java. Baik. Nah, di sini contoh studi kasusnya adalah kita mencari daftar kontak dan publikasinya juga daftar kontak. Nah, ArrayList ini untuk menyimpan daftar kontak telepon, pertama-tama program ini kita memintanya untuk masukkan nama kontak untuk menggunakan scanner. Dimasukkan dalam ArrayList menggunakan metode ADD. Jika user menemukan tombol enter tanpa memasukkan nama kontak, maka perulangan berhenti. Nah, setelah semua kontak dimasukkan, program menampilkan daftar kontak yang telah disimpulkan dengan menggunakan perulangan for. Nah, ini coba kita hapus dulu for. Dan metode get untuk mengambil setiap elemen dan ArrayList. Coba kita run. Nah, masukkan nama kontak, tekan enter untuk berhenti. Kenapa? Ini sesuai dengan inputan user. Masukkan nama kontak, tekan enter untuk berhenti. Break ini karena akhirnya juga kita akan berhenti. Untuk ke PPT-nya. Sekarang nomor 2, stack merupakan struktur data yang mengikuti konsep info list in first out, di mana elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen yang pertama kali diambil atau dihapus. Stack biasanya digunakan dalam implementasi pemanggilan fungsi atau metode dalam suatu program. Nah, contoh studi kasusnya antara lain ini teman-teman. Di sini saya akan menggunakan nama kelasnya cek ekspresi. Nah, sebelum pertama-tama kita input dari user berupa ekspresi matematika, kemudian program memeriksa setiap karakter pada ekspresi matematika. Jika karakter adalah tanda kurung buka jika karakternya ini tanda kurung buka, maka karakter tersebut dimasukkan ke dalam stack menggunakan metode push. Nah, ini push. Stack push. Jika karakter adalah tanda kurung tutup, ini jika else is, ini fungsinya jika kurung tutup, maka program memeriksa apakah stack kosong. Jika stack kosong, maka ekspresi tidak valid. Jika stack tidak kosong, maka karakter tanda kurung hidup dihapus dan stack menggunakan metode pop. Nah, stack menggunakan metode pop. Setelah semua karakter pada ekspresi matematika diperiksa, program memeriksa apakah stack kosong. Jika stack masih berisi karakter tanda kurung buka yang belum ditutup, maka ekspresi tidak valid. Nah, coba contoh kita run. Nah, masukkan ekspresi matematika, contohnya nah, ekspresi matematika valid. Nah, kita beralih ke PPT-nya. Ke poin yang ketiga, GUI. GUI merupakan struktur data yang mengikuti konsep FIFO, singkatan dari first in, first out, di mana elemen pertama dimasukkan adalah elemen yang pertama kali diambil atau dihapus. GUI biasanya digunakan dalam implementasi antrian dalam suatu program. Nah, contoh studi kasusnya adalah di sini saya akan membuat kelas yang bernama kasir supermarket. Nah, yang pertama, import kelas yang dibutuhkan yaitu linked list. Nah, ini teman-teman, pertama kita harus mengimport kelas yang bernama linked list. Linked list, keyword, dan scanner. Deklarasikan kelas. Kelasnya kan bernama kasir supermarket.
yang berisi metode main. Nah, ini main tersendiri. Ini mainnya, teman-teman. Yang ketiga, buat objek scanner. Nah, yang ketiga kita harus buat objek scanner. Untuk apa? Untuk membaca input dari pengguna. Yang keempat, buat objek linked list. Kenapa kita harus membuat objek linked list? Dengan tipe data string untuk menyimpan antrian pembelian. Membuat objek linked list dan queue dengan tipe data string untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan antrian pembelian. Nah, ini jumlah pembelian untuk menyimpan antrian pembelian. Yang kelima, minta pengguna untuk masukkan jumlah pembeli yang akan melakukan pembayaran. Nah, di sini kita akan meminta pengguna untuk melakukan pembelian dengan menggunakan for in ii. Nah, dalam log for ini minta pengguna untuk masukkan nama pembeli dan tambahkan ke antrian menggunakan metode add. Antrian add. Terus tampilkan antrian pembayaran menggunakan metode taskString. Ini teman-teman dengan metode taskString. String. Terus yang ke-8 dalam log while ini teman-teman while fungsi while ini tampilkan pesan bahwa pembayaran untuk setiap pembeli dalam antrian telah selesai menggunakan metode poll. Ini teman-teman. Ini dengan antrian metode poll supaya antriannya selesai. Nah, coba kita run. Ini teman-teman hasilnya masukkan jumlah pembeli, contohnya 12 orang. Masukkan nama pembeli ke-1, namanya Rahman. Masukkan pembeli kedua, Azman. Masukkan pembeli ketiga, Abdul. Masukkan pembeli keempat, Jainul. Masukkan pembeli kelima, siapa? Sembarang aja deh. Budi, Bagus, Bagas, Fit, Laras, Bintang, Tiara. Nah, sampai selesai untuk ya telah berhenti. Nah, fungsi dari antrian poll ini supaya antriannya berhenti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.